Hai. Kami dari kelompok 3 akan membuat vlog tugas sejarah wajib tentang Tsunami Aceh 2004. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke tempat narasumber. Dadah. Dadah. Bye. Sekarang kita lagi ada di Saung. Halo dong. Halo. Asep. Apa narasumber? Halo, Mimis. Pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berada di lokasi yaitu di sawah Desa Karangtawang bersama seorang narasumber yaitu Bapak Dewikara yang akan menjelaskan tentang bencana tsunami Aceh 2004. Apa yang Bapak ketahui tentang musibah bencana Aceh di tahun 2004 dan apa faktor yang menyebabkan bencana itu bisa terjadi sehingga banyak menimbulkan kerusakan di Aceh itu? ya, baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Gini, kalau kita bicara alam, jelas ini akan terjadi peristiwa. Kalau kita bicara peristiwa ataupun musibah bagi manusia, ini adalah kehendak dari Yang Maha Esa. Ini adalah peristiwa gelombang besar masuk ke arah daratan, itu diambil dari bahasa Jepang, tsunami. Karena apa dari bahasa Jepang? Karena Jepang sendiri negara yang paling sering dilanda tsunami. Nah, tsunami yang di Aceh ini waktu itu adalah menimbulkan suatu hal yang musibah besar, dan bagi bangsa Aceh waktu itu adalah tidak diduga, ya. Kenapa? Karena gelombang besar itu datangnya sampai ke arah pantai, ke arah daratan yang begitu tinggi, sehingga pemukiman penduduk, orang-orang berada di daerah pantai itu ya di luar dugaan ada ombak besar datang, ya disitulah mereka akan terjadi kena terjangan ombak tersebut, sehingga gelombang itu masuk ke daratan sekian ratus meter ke arah daratan, ya sehingga banyak korban. Kaitan dengan peristiwa pertanyaan tadi, bahwa faktor penyebabnya adalah karena tumbukan lempeng, ya, tumbukan lempeng antara lempeng Indo Australia dengan lempeng Eurasia terjadi tumbukan, maka di situ terjadi getaran, dan karena daerah pantai terjadi ombak besar ke daratan, namanya tsunami. Barangkali itu, ya. Silakan pertanyaan kedua. Selanjutnya menurut Bapak bagaimana akibat dari bencana tsunami Aceh tersebut berkaitan dengan jumlah korban dan kerusakan? Baik, terima kasih, ya. Kalau ditanya berkaitan dengan korban kerusakan, jelas tsunami Aceh itu luar biasa, termasuk peristiwa bencana yang sekaligus terjadi korbannya begitu banyak. Kalau nggak salah itu yang meninggal dunia itu korban daerah Aceh itu adalah tsunami itu 250.000, bukan 250 orang lagi, bukan 2.500 orang, 250.000 korban. Seluruh pantai Aceh itu tenggelam oleh hantaman gelombang, sehingga desa-desa, kecamatan di pinggir pantai itu hancur semua. Bahkan masuk ke Banda Aceh kan itu, ya, ratusan meter dari pantai itu ombak masuk. Nah, itu menghantam rumah-rumah, menghantamkan semua fasilitas, timbul kerusakan dan korban. Korbannya tuh ya hanyut lah di bawah gelombang, balik lagi ke laut, ya, gelombangnya meninggal. Sehingga berhari-hari itu pencarian mayat itu diketemukan setiap pesisir pantai.
Setiap hari itu ratusan orang mayat terbunuh dibawa ke tempat-tempat pemakaman massal, sehingga korban di Aceh itu di pemakamannya itu tidak disebar, tapi di satu tempat khusus untuk darah korban tsunami. Bahkan sekarang dijadikan sebagai tempat pemakaman korban tsunami namanya. Itu ada daftar namanya, kalau yang ada namanya yang tidak diketahui identitas ya itu sudah diketahui berapa puluh orang. Nah, kalau berkaitan dengan kerusakan jelas yang namanya perumahan penduduk, fasilitas umum, fasilitas pemerintah, bangunan-bangunan sekolah ya hancurlah semua. Bahkan sampai hari ini, detik ini ada desa-desa yang hilang, desanya hilang kemana? Sudah jadi dasar laut. Jadi garis pantainya tadinya ada di sana, sekarang pindah ke sini. Itu sampai ratusan meter garis pantainya. Jadi yang dari sini ke sana yang tadinya itu adalah desa-desa sudah di bawah dasar laut, di dasar laut dangkal. Jadi kalau tanya korban ya itu jawabannya ya. Jadi fasilitas umum juga hancur. Hanya salah satu hal keajaiban yang diberikan oleh Allah apa? Masjid besar itu. Iya, itu. Sekitarnya hancur semua, tapi masjid itu, masjid Raya Aceh itu banyak penduduk yang lari ke situ selamat. Ternyata masjid itu tidak mendapatkan kalau tidak hancur itu, utuh masih kuat. Tapi sekitarnya hancur kan rumah-rumahnya. Banyak sekarang monumen-monumen tentang bukti-bukti kehancuran daripada musibah Aceh itu tsunami. Dan kali itu berkaitan dengan bagaimana jumlah kerusakannya. Bahkan yang lain. Apakah bencana tsunami ini adalah bencana yang paling besar yang pernah ada di Indonesia maupun di dunia? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Berkaitan dengan pertanyaan apakah tsunami Aceh 2004 termasuk musibah yang terbesar di Indonesia? Kalau jawaban berkaitan tsunami, iya. Tapi kalau berkaitan dengan gempa bumi, saya kira masih ada yang banyak korban. Ya. Karena tsunami sejak dulu sudah ada, cuma kecil. Ya, waktu itu Pangandaran juga pernah. Tinggal mungkin 4-5 meter. Tapi kalau tinggalnya sampai belasan lah, puluhan meter itu tsunami di Aceh. Gitu ya, sehingga sampai ke arah darat sampai ratusan meter itu masuknya air laut itu. Nah jadi termasuk yang terbesar ya. Kenapa? Karena korbannya banyak. Dan kemudian ke depan seperti apa ya bagi bangsa kita, jelas Indonesia ini adalah negara yang termasuk kategori negara di dunia yang rawan gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Kenapa? Karena negara kita ini diapit oleh 3 lempengan. Ini harus tahu. Indonesia diapit 3 lempengan. Lempeng Indo-Australia itu yang nabrak Sumatera Jawa. Karena Sumatera Jawa ini ada Kalimantan, adanya di lempeng Eurasia. Di sebelah timur Papua itu ditabrak oleh lempeng Pasifik. Jadi lempeng yang saling nabrak inilah timbulnya getaran. Jadi satu-satunya negara di dunia yang diapit oleh 3 lempengan di Indonesia. Jadi bagaimana misalnya siang atau malam, pagi, siang itu terjadi gempa dan itu terjadi tsunami, maka penduduk harus segera lari menyelamatkan diri, yaitu dengan mengevakuasikan diri menuju daerah yang lebih tinggi. Nah ini jadi ke depan, pertanyaan bagaimana untuk ke depan ya, khusus bagi negara kita, penduduknya harus memahami, mengenal situasi tempat tinggalnya di daerah pantai dengan cara adalah memahami tentang bagaimana untuk mengevakuasi diri. Itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, jalur-jalurnya lewat mana, untuk titik kumpulnya dari pegunungan. Ini kalau berkaitan dengan ke depan. Barangkali itu ya jawabannya berkaitan pertanyaan bagaimana untuk potensi yang terbesar ke depannya seperti apa. Jadi biasanya informasi tentang terjadi tsunami, pemerintah membantu memberikan informasi. Kalau misalnya wah berpeluang terjadi tsunami ya segera lari. Kalau misalnya tidak terjadi tsunami ya tinggal diam aja di tempat. Oke, sekarang kita udah selesai wawancara dengan narasumber kita, yaitu salah satu guru Semagar, Bapak Pak Ut. Ya, dengan cara
Guru terfavorit. The best. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita dan untuk kalian semua. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.